Akulturasi dan asimilasi, ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kawan-kawan semua yang nonton. Selamat datang di channel saya. Bersama saya, Afdel, tentu saja, host kali ini. Dan di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang akulturasi dan asimilasi gitu kan. Jadi tentunya di era yang semakin modern ini, kita berinteraksi sosial antar makhluk hidup di muka bumi ini yang memiliki akal dan pikiran atau yang sering kita dengar dengan sebutan manusia. Banyak sekali platform-platform yang memudahkan kita untuk berinteraksi antar sesama manusia tentunya ya, bukan sesama hewan atau sesama tumbuhan. Intinya sangat mudah lah kita gitu kan. Di zaman modern ini tuh buat berinteraksi itu sangat mudah banget gitu. Nah, tanpa kita sadari, adanya interaksi sosial tersebut juga bisa mendorong untuk lahirnya suatu budaya baru, yang dimana budaya baru ini dapat terlahir karena adanya akulturasi atau asimilasi budaya. Menurut Suyono, dalam Rumondor 1995, akulturasi merupakan pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Menurut Kuncharaningrat 1996, adalah proses perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi karena adanya perkembangan dan hubungan interaksi sosial yang terus-menerus dan serius. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk membaurkan kebudayaan yang ada dalam upaya mengkomodir semua pihak dalam menata bentuk keteraturan sosial yang sudah ada. Atau singkatnya, akulturasi adalah adanya budaya asing yang masuk ke dalam budaya sendiri, sehingga perlahan-lahan akan diterima oleh anggota masyarakat tanpa harus menghilangkan karakter kebudayaan itu sendiri. Sedangkan asimilasi adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda, yang hidup di lingkungan atau suatu daerah yang sama. Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab akulturasi yang sumbernya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor internal penyebab akulturasi adalah adanya penemuan baru di berbagai bidang yang memberi pengaruh, jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, terjadinya revolusi sosial di kalangan masyarakat baik dalam lingkup besar maupun kecil. Faktor eksternal adalah faktor-faktor penyebab akulturasi yang sumbernya berasal dari luar masyarakat. Beberapa faktor eksternal penyebab akulturasi adalah terjadinya perubahan alam seperti iklim, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antar dua negara atau lebih. Proses akulturasi terjadi melalui kontak budaya antar individu dari dua kelompok yang berbeda. Namun, kebanyakan prosesnya biasanya terlihat pada seluruh atau sebagian lapisan masyarakatnya saja. Nah, ini merupakan contoh akulturasi di Indonesia dari segi makanan hingga bangunan. Yang pertama tuh ada Masjid Cengho, Museum Kebangkitan Nasional, kemudian ada Kereta Singobarong, dan terakhir ada Legit Soto. Di balik dampak positif tersebut tuh ada dampak negatif juga gitu teman-teman, atau masalah yang tercipta dari akulturasi budaya ini gitu. Contohnya tuh yang saya ambil tuh ada 3. Yang pertama tuh terpengaruhnya budaya individualis,
Terus yang kedua tuh terjadi perubahan budaya dari budaya sebelumnya. Dan yang ketiga budaya asli yang semakin hari semakin terlupakan. Makanya ayo, hashtag pelestarikan budaya Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, faktor pendorong terjadi asimilasi ini adalah adanya toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan, adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Faktor penghambatnya nih, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi, timbulnya prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan yang baru, perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu itu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Proses asimilasi itu dapat terbentuk apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama tuh ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Kedua, ada terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, ada kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Nah, ini tuh ada beberapa contoh dari asimilasi budaya itu nih. Yang pertama tuh ada pernikahan warga Indonesia dengan warga asing. Kemudian ada seni musik dangdut yang berasal dari pencampuran musik Melayu dan musik India. Nah, itu gimana tuh? Terus ada bangunan masjid yang menggunakan corak arsitektur Tionghoa. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan tentang akulturasi dan asimilasi budaya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama. Terima kasih. Saya Afdel, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.